Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan semangat pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, terima kasih kembali lagi di pertemuan kali ini sesuai dengan jadwal yaitu layanan bimbingan dan konseling. Gimana anak-anak? Masih semangat? Ya, jangan lupa ya, sarapan pagi biar kalian tetap semangat dalam belajar. Bagi anak-anak kelas 7 SMP Negeri 1 Karangkobar yang luar biasa, yang hebat-hebat, yang masih semangat dalam pembelajaran daring, ya, karena ini masih dalam pandemi COVID-19, sehingga belajarnya masih daring dalam jaringan yang dilaksanakan kalian di rumah masing-masing. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini, untuk layanan bimbingan dan konseling, diawali tadi kalian sudah berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan lancar. Ya, tadi setelah kalian berdoa, kemudian kalian juga sudah absen tadi lewat link yang Bapak bagikan kepada kalian. Bagi kalian yang tidak bisa membuka link karena mungkin HP-nya, drive-nya, Google Drive-nya tidak bisa dibuka atau alamat emailnya belum terhubung di HP kalian sehingga belum bisa membuka link, kalian bisa absen langsung manual ke WA Bapak ya, langsung ke WA pribadi Bapak kalian bisa absen ya, sehingga kalian kehadiran tetap di absen tidak alpa ya. Baik anak-anak, langsung saja untuk pertemuan kali ini materi layanan ya, ini adalah adaptasi di lingkungan sekolah baru. Ya, ini layanan klasikal bimbingan konseling bidang layanan belajar ya. Kenapa ini Bapak berikan kepada kalian? Ini sebenarnya hampir sama ketika kalian kemarin mengikuti kegiatan MPLS daring. Di kegiatan MPLS daring sudah ada pengenalan lingkungan SMP Negeri 1 Karangkobar. Nah, di layanan bimbingan konseling juga ada, ini berkaitan dengan adaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Ini menajamkan kemarin ketika kalian kegiatan MPLS. Ya, sehingga kalian ketika ke depan ya itu kalian sudah bisa beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Baik anak-anak, langsung saja kita lanjutkan untuk materi layanan bimbingan konseling pada kesempatan kali ini. Ya, tujuan layanan ini diberikan kepada kalian, ya tujuannya adalah tujuan layanan ini adalah peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri serta beradaptasi secara baik berkaitan dengan lingkungan sekolah yang baru. Ya, jadi harapannya setelah layanan ini diberikan kepada kalian, kalian tuh dapat menyesuaikan diri serta dapat beradaptasi dengan baik berkaitan dengan lingkungan sekolah yang baru, yaitu di SMP Negeri 1 Karangkobar. Ya, Nana, oke. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, Nana, kita ice breaking terlebih dahulu untuk mencairkan kebekuan agar kalian dalam belajar tetap happy, kalian belajar tetap enjoy, tidak sepaneng, ya, sehingga kalian akan tetap merasa nyaman. Oke, kita tebak gambar dan persepsi, anak-anak. Mungkin kemarin juga sudah pernah melihat gambar ini, kalian sudah pernah melihat untuk ice breaking gambar ini ya. Apa yang Anda temukan pada gambar tersebut? Ya, silakan kalian bisa dilihat ya. Ini bukan soal yang harus kalian jawab tulisan dijawab lewat tulisan, tidak usah. Ya, kalian lewat angan-angan saja. Ya, yaitu gambar apa ya? Ya. Apakah Anda bisa menemukan lebih dari 4 gambar? Kira-kira bisa nggak lebih dari 4 gambar? Hitung yuk. 1, 2, 3, 4. Ada nggak ya? Nah, sudah ketemu di pikiran kalian masing-masing? Tidak usah ditulis, dalam pikiran kalian saja. Ya, oke, sudah. Oke, kita cek bersama. Ya, mungkin ada yang menjawab gambar kakek dan nenek. Ya bisa ya. Mungkin ini ada gambar kakek, itu gambar nenek. Ya, itu ada mungkin gambar anaknya. Ya, ada gambar putri. Ya, mungkin ada gambar nenek yang rambutnya pirang. Ya,
ada gambar orang lagi gitaran, ya macam-macam sesuai dengan persepsi kalian. Ya, oke anak-anak, kita lanjutkan untuk persepsi pada materi layanan pada kesempatan kali ini. Ya. Anak-anak kelas 7 SMP Negeri 1 Karangkobar yang ceria, yang luar biasa, yang hebat-hebat, yang tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Tahun ajaran baru, artinya ada yang masuk ke sekolah baru, ada juga yang masuk ke kelas baru. Tentunya, kalau kita pindah ke lingkungan baru, kita butuh yang namanya adaptasi. Ya, tidak ada orang yang bisa nyaman begitu saja ketika mereka berada di lingkungan yang baru. Nah, ini yang perlu dinamakan adaptasi, penyesuaian diri terhadap lingkungan yang baru. Ya, karena kemarin kalian di SD atau MI, ya sekarang kalian sudah di SMP. Ya, walaupun kalian belum bisa masuk ke sekolah, belum bisa tatap muka langsung, ya, belum bisa duduk di kelas kalian masing-masing, tapi kalian tetap perlu yang namanya adaptasi di lingkungan sekolah yang baru, walaupun ini pembelajarannya lewat daring, ya, lewat online, maka kalian juga butuh yang namanya adaptasi pembelajaran di SMP Negeri 1 Karangkobar. Oke, kita lanjutkan anak-anak untuk materi layanannya, masih di persepsi. Banyak orang yang bermasalah ketika mereka lagi berada di proses adaptasi. Kalau berhasil, dia akan merasa nyaman. Kalau tidak, dia tidak akan nyaman. Untuk itu, dibutuhkan suatu cara cepat untuk beradaptasi di kelas atau sekolah yang baru, agar bisa belajar dengan nyaman dan banyak sahabatnya. Nah, ketika kalian sudah berada di sekolah yang baru, yang kemarin kalian di SD atau di MI, sekarang sudah berada di sekolah yang baru, kalian perlu yang namanya adaptasi. Kalau kalian berhasil, maka kalian akan merasa nyaman. Maka kalian akan merasa senang berada di sekolah yang baru, berada di kelas baru. Yang kalian sudah tergabung di grup WA kelas 7A contohnya, maka kalian akan merasa senang, ya. Kalian akan merasa nyaman, ya, sudah berada di kelas yang baru. Tapi kalau kalian tidak berhasil dalam beradaptasi, maka kalian ya akan merasa tidak nyaman. Kalian merasa tidak punya sahabat, kalian merasa tidak punya teman, kalian merasa aduh sendiri. Nah, maka ini butuh yang namanya proses adaptasi. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, beberapa uraian yang penting untuk dipahami oleh peserta didik, ya, harus kalian memahami bahwa di SD atau MI dengan di SMP itu berbeda, yaitu tidak sama. Jangan kalian menyamakan di SD seperti ini maka di SMP seperti ini, tidak. Ya, ada perbedaan yang di SD atau MI tidak ada, di SMP itu ada, ya. Sehingga ini perlu yang namanya proses adaptasi, penyesuaian diri kalian terhadap hal-hal yang baru. Baik, Nana, yang pertama, visi dan misi sekolah. Kalian harus paham visi dan misi sekolah. Kemarin di kegiatan MPLS sudah diberikan kepada kalian. Ya, videonya sudah diberikan, materinya sudah diberikan. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi sekolah. Ya, kalian harus mengetahui struktur. Kemarin di kegiatan MPLS juga sudah diberikan. Ya, fasilitas sekolah. Ya, walaupun kalian belum datang ke sekolah secara langsung, tapi kemarin lewat video sudah diberikan kepada kalian. Kalian sudah mengetahui fasilitas apa saja yang ada di SMP Negeri 1 Karangkobar. Yang mulai dari perpustakaan, mulai dari lab komputer, mulai dari lab IPA fisika, mulai dari lab IPA biologi, ada gedung olahraga, ya ada lapangan basket, ya ada lintasan lari, ada yang lain, ya, yang kemarin kalian sudah melihat lewat video, ya, walaupun kalian belum bisa merasakan secara langsung, ya, fasilitas yang ada di sekolah. Tapi nggak apa-apa, ya, itu nggak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Yang selanjutnya adalah mengenal teman. Nah, ini sangat penting sekali buat kalian, ya, mengenal teman di sekolah. Ketika proses pembelajaran sudah tatap muka langsung, maka kalian bisa bertatap muka langsung, berkenalan secara langsung.
Tetapi karena ini masih karena masih masa pandemi COVID, maka kalian tetap bisa berkenalan langsung dengan teman kalian. Ya, bisa kalian sudah ada grup kelas. Contoh kelas 7B, ya, kan sudah ada grup kelas 7B. Maka kalian harus paham ya siapa saja yang ada di grup kelas itu. Ya, silakan di situ ada nomornya. Kalian bisa chattingan, bisa chat, ya kenalan, namanya siapa, alamatnya mana, ya, nama lengkapnya siapa, panggilannya siapa. Bisa silahkan ya, sehingga kalian teman dalam minimalnya satu kelas ya, tidak kalau satu angkatan terlalu banyak mungkin karena ini belum tatap muka langsung. Minimalnya satu kelas, teman satu kelas kalian akan tahu, oh ternyata teman dalam satu kelas saya itu orang orang Kobar, ya orang Sampang, orang Purwodadi, ya orang Wanayasa. Ya, jadi kalian tahu, ya bisa kalian chat ya, kenalan lewat HP apa dan sebagainya juga silakan bisa. Kalian manfaatkan media sosial yang ada yang digunakan dalam proses belajar di pandemi COVID-19 ini. Ya, itu adalah mengenal personal sekolah. Ya, ada guru mata pelajaran, ada guru BK, ada karyawan TU, ya, dan sebagainya. Ya, kemarin juga sudah ditayangkan di kegiatan MPLS personil ya yang ada di SMP Negeri 1 Karangkobar dari kepala sekolah, ya guru mapel, guru BK, TU sudah ditayangkan semua. Ya, kalian sedikit demi sedikit memahami walaupun belum tatap muka langsung, tapi oh iya, guru bahasa Indonesia Pak Imam. Oh, seperti itu. Kemarin sudah melihat gambarnya. Oh iya, guru bahasa Inggris ya Mem Ulis sudah seperti itu. Oh iya, guru BK siapa? Nah, kalian sudah bisa melihat videonya kemarin sehingga walaupun belum bisa tatap muka langsung, kalian sudah bisa mengenal. Ataupun kalian mau chattingan ya, ada yang perlu dikomunikasikan juga boleh, silahkan. Selagi itu memang penting ya di jam yang tepat. Oke, selanjutnya anak-anak yang perlu kalian pahami berkaitan dengan adaptasi di lingkungan sekolah yang baru, karena memang antara di SD atau MI dengan di SMP itu banyak sekali perbedaan yang harus kalian pahami dan harus kalian adaptasi ya, harus kalian beradaptasi di lingkungan yang baru ini. Selain itu, ada juga kegiatan di luar jam pelajaran sekolah yang disebut dengan ekstrakurikuler, seperti pramuka, PMR, bola voli, ya, ada tari, ada sepak bola, ya, kemudian yang lain lagi ada seni lukis, ya, ada olah vokal, kemudian yang lain lagi ada pencak silat, ya. Selain pencak silat juga ada kir, ya, ada yang lain-lain lagi, ya. Pokoknya kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Karangkobar itu banyak, ya. Nah, silakan kalian dikembangkan potensi kalian besok ketika sudah ke sekolah, sudah tatap muka langsung, ya kita berdoa saja semoga pandemi COVID ini segera berakhir sehingga proses belajar mengajar bisa tatap muka langsung sehingga kegiatan ekstrakurikuler ini bisa dilaksanakan secara langsung. Kalian silakan bisa memilih salah satu dari ekstrakurikuler yang ada karena ini setiap peserta didik itu harus wajib mengikuti minimal satu kegiatan ekstrakurikuler selain pramuka. Karena ini pramuka wajib. Ya, maka selain pramuka ada pilihan satu lagi. Boleh PMR, ya, yang mau di bidang olahraga silakan, yang mau di bidang seni silakan. Silakan dikembangkan potensi kalian. Kalian hobinya di apa, kalian bakatnya di apa, silakan dikembangkan. Ya, siapa tahu yang punya bakat bola voli silahkan dikembangkan di bola voli sehingga bisa jadi pemain bola voli tingkat nasional ya. Yang punya sepak bola silahkan dikembangkan ya. Di SMP Negeri 1 Karangkobar mempunyai pembina pelatih yang profesional ya. Kalian bebas memilih kegiatan tersebut sesuai dengan bakat dan hobi kalian masing-masing. Jadi tidak ikut-ikutan teman karena temannya ikut di PMR, ikut PMR tidak. Sesuai dengan bakat kalian, sesuai dengan keinginan kalian ya agar apa yang menjadi hobi kalian itu bisa tersalurkan secara positif ya anak-anak ya. Silakan dikembangkan bakat kalian mau di bidang apa. Ya, kemarin yang bola voli biasa SMP Negeri 1 Karangkobar ya sudah pernah juara di tingkat provinsi ya, Parisidenan kabupaten.
yang pencaksilat juga sama, ya. Jadi silakan yang di olahraga. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan eh, untuk layanan bimbingan konseling pada kesempatan kali ini berkaitan dengan adaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Yang selanjutnya perlu kalian pahami, perlu kalian adaptasikan berkaitan dengan belajar menyesuaikan diri di lingkungan sekolah baru. Yang pertama adalah mata pelajaran. Ya, udah kalian beberapa minggu kalian sudah melaksanakan pembelajaran daring, di mana mata pelajaran antara SD atau MI dengan mata pelajaran di SMP ini berbeda, ya. Ketika di SD mungkin tidak ada pelajaran-pelajaran seperti pelajaran yang di SMP, ya, karena di SMP kurang lebih ada sekitar 12 mata pelajaran, ya, mungkin di SD hanya beberapa, ya, di SD ada, mungkin di SMP tidak ada. Nah, ini maka perlu yang namanya adaptasi. Mata pelajaran di SMP apa saja, ya, kalian sudah mengikuti pembelajaran dari beberapa minggu kemarin, ya. Ada matematika, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada IPA, IPS, ada PJOK, ada bahasa Jawa, ada prakarya, ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah mata pelajaran yang harus kalian pahami. Yang selanjutnya adalah gaya belajar, di mana kalian ketika gaya belajar antara di SD atau MI dengan di SMP ini berbeda. Ya, harus kalian pahami itu ada perbedaan. Ketika kalian di SD, maka dalam satu kelas itu hanya ada satu guru. Ya, di situ ada wali kelas, contoh kelas 4 SD atau MI. Maka di situ ada wali kelas yang mengampu beberapa mata pelajaran. Jadi wali kelas di situ sebagai guru mabel di situ, ya, mengajar bahasa Indonesia, yang mengajar matematika, yang mengajar IPA, yang mengajar IPS, ya, yang mengajar pelajaran yang lain. Tapi ketika di SMP maka ya belajarnya pun berbeda. Maka ketika di SMP satu guru biasanya hanya mengampu satu mata pelajaran. Jadi ketika di pelajaran bahasa Indonesia, maka di pelajaran bahasa Inggris beda lagi gurunya, di pelajaran IPA beda lagi gurunya. Ya, ini sudah kalian terapkan, ya, kalian sudah mengikuti pembelajaran beberapa minggu yang kemarin, ya, sehingga kalian sudah merasakan perbedaannya gaya belajar antara di SD, kemudian gaya belajar antara di SMP. Ini yang harus kalian benar-benar pahami. Yang selanjutnya tata tertib sekolah, ini juga dulu kegiatan MPLS sudah disampaikan kepada kalian. Untuk tata tertib sekolah, ini ketika besok kalian sudah kegiatan belajar yang tatap muka langsung, sudah berada di sekolahan, maka ini akan lebih kalian praktekkan secara langsung, ya. Kalau masih belajar di rumah daring, ini belum kalian belum mempraktekkan secara langsung, ya, mungkin dari pakaian, ya, dari kedisiplinan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah sifat atau cara mengajar Bapak Ibu guru. Maka setiap Bapak Ibu guru itu cara mengajarnya pun berbeda-beda. Ini yang harus kalian pahami, ya. Kalian tidak boleh menganggap bahwa semua guru ini nanti akan sama dalam cara mengajarnya, maka akan berbeda-beda. Kalian silakan mengikuti alur dari masing-masing Bapak Ibu guru dalam menyampaikan. Ketika Bapak Ibu guru matematika dalam ketika menyampaikan, maka nanti akan berbeda lagi cara atau sifat dari guru bahasa Inggris. Ya, guru bahasa Inggris pun nanti akan beda lagi cara mengajarnya dengan guru bahasa Jawa. Ya, guru bahasa Jawa akan beda lagi cara mengajarnya dengan guru PJOK. Nah, maka ini perbedaan-perbedaan ini harus benar-benar kalian pahami sehingga kalian dalam belajarnya nanti benar-benar bisa optimal. Ya, selanjutnya sifat teman-teman dalam satu kelas, ya. Kalian sudah dibagi menjadi 7 kelas dari 7A sampai dengan 7G. Maka dalam satu kelas ada 33 siswa, maka dari 33 siswa itu maka sifatnya pun akan rupa 33. Berbeda-beda semua, tidak akan sama persis, itu tidak akan ada. Walaupun hampir sama sifatnya, tapi tetap ada perbedaan. Ini yang harus kalian pahami. Ya, teman-teman kalian mungkin ada yang pendiam, ya, ada yang di grup, ya, karena ini masih pandemi, ya, belum tatap muka langsung, pembelajaran di grup, ada yang di grup diam terus, nggak pernah komen, nggak pernah apa, hanya menyimak, hanya membaca komentar ada yang di grup
itu setiap ada yang posting sesuatu pasti di komen ya ada. Ada yang di grup kadang-kadang komen, kadang-kadang tidak ya. Ada yang di grup kadang komennya itu hal yang tidak penting. Ada yang di grup komennya pas banget hal-hal yang memang sesuai dengan yang ada di postingan tersebut ya. Ada yang sifatnya pemarah, ada yang sifatnya pemalu, ada yang sifatnya percaya diri, ada yang kurang percaya diri, ada yang sifatnya acuh tak acuh, ada yang sifatnya perhatian dan sebagainya. Ya, ini juga harus kalian pahami bahwa teman-teman dalam satu kelas kalian terutama ya ini adalah sifatnya berbeda-beda sehingga kalian tidak bisa memaksakan teman kalian sifatnya sama dengan kalian ya. Ini yang harus benar-benar kalian pahami. Ya, jadi itu berkaitan dengan adaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Tidak hanya adaptasi terhadap lingkungan sekolah baru, tapi kalian juga harus beradaptasi dengan mata pelajaran yang baru, kalian harus beradaptasi dengan guru yang baru, kalian harus juga beradaptasi dengan teman-teman yang baru, yang semuanya itu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Ya, walaupun masih pembelajarannya daring ya di rumah, tapi karena pembelajaran online kalian sudah bisa merasakan perbedaan-perbedaan itu ya. Jadi itu yang berkaitan dengan adaptasi di lingkungan yang baru ya. Terima kasih anak-anak. Demikian pemaparan materi layanan bimbingan konseling berkaitan dengan adaptasi di lingkungan sekolah yang baru ya di awal tahun pelajaran ini Bapak berikan kepada kalian. Semoga dengan layanan ini ada manfaatnya buat kalian, ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang baik yang dapat kalian terapkan, yang dapat kalian petik ya sehingga proses belajar mengajar kalian dapat optimal, dapat maksimal. Yang jelas bahwa perbedaan antara di SD atau MI dan di SMP sekalian sudah beberapa minggu mengalami walaupun tidak tatap muka langsung. Nah, perbedaan-perbedaan itu silahkan kalian pahami sehingga tidak menjadi penghalang ya buat kalian semangat untuk belajar di SMP Negeri 1 Karangkobar. Ya demikian, terima kasih anak-anak. Mohon maaf ada tutur kata Bapak yang kurang berkenan. Ya, BK peduli siswa, BK sahabat siswa. Oke, terima kasih anak-anak. Kita jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Ya, tetap jaga kesehatan, ya, tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Oke, terima kasih Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.